Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini ya untuk siswa kelas 10 yang sedang belajar spreadsheet ya, itu di hari Rabu, dan kita coba untuk membuat tutorial. Nah, jadi untuk mempermudah kalian untuk pembelajaran ya. Jadi pertama yang harus kalian lakukan, yang harus ada di handphone kalian itu adalah yang namanya spreadsheet ya. Kalau misalkan kalian belum mempunyai, silakan dibuka Google Play-nya, lalu ketik spreadsheet, lalu telusuri. Nah, di sini kan ada banyak ya, ada banyak tentang spreadsheet, tapi kita gunakan yang kepunyaannya Google ya. Nah, ini ya, Google LLC. Jadi inilah yang resmi ya, kepunyaannya Google. Jadi kita nggak nggak masuk ke pihak ketiga lah. Jadi kita langsung installnya itu memang sudah kepunyaannya Google. Jadi install dulu di handphone kalian. Tidak ada kata-kata, tidak ada alasan memorinya penuh dan sebagainya, karena ini adalah salah satu untuk pembelajaran kita untuk mempelajari spreadsheet ini ya. Lalu kalau misalnya kita sudah melakukan install dan sudah ada di handphone kalian, baru kita memulai belajarnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita sudah sudah install spreadsheet ini, kelebihannya itu adalah bisa offline atau juga bisa online. Jadi siswa dan siswi ya, untuk yang belajar spreadsheet silakan diinstal dulu, lalu selanjutnya kita masuk ke materi pertama ya. Nah, setelah diinstal, kita coba untuk membuka halaman baru spreadsheet ini ya. Yang pertama, kalian lihat di pojok sini ya. Ini enggak. Nah, ini nih nih. Bentar. Yang tanda plus ini ya, tanda plus. Nah, di sini ada spreadsheet baru. Nah, kita coba untuk membuka halaman spreadsheetnya. Nah, di sini yang kalian lihat itu ada kolom dan baris. Apa itu kolom baris? Itu merupakan salah satu alamat sel ya. Jadi nanti ketika kalian akan mengetikkan rumus, maka kolom dan baris inilah yang akan menjadi alamat. Contoh misalnya yang kalian lihat itu ada A, B, C, D dan seterusnya, itu namanya kolom. Dan yang kalian lihat itu 1, 2, 3, 4 ya dan seterusnya, itu namanya baris. Jadi antara kolom dan baris itu namanya sel. Jadi sel ini bisa diartikan menjadi antara kolom dan baris ya. Jadi seperti itu. Contoh misalnya saya mengetik di kolom B ya. Kolom B baris ke-1, maka saya ketik 20. Nah, maka angka 20 ini itu kalau kita kasih alamat ada di posisinya adalah di kolom B baris ke-1. Nah, mungkin kalian lihat di sini ya. Nah, ini jadi kolom B baris pertama atau baris ke-1. Nah, kalau misalkan saya ketik lagi di kolom A1 ya. Nah, ini ketik 20. Nah, maka jangan 20, 30 ya. 30.
maka posisi angka 30 ini ada di kolom A1 ya, dan seterusnya. Kalau misalkan saya ngetik di kolom A2 atau B2 atau C ya, itu disebutnya salah satunya adalah alamat sel. Apa fungsinya ketika kita mau memasukkan rumus ya? Contohnya saya atur dulu, diperkecil dulu. Nah, ketika di sini bentar, saya masukkan sama dengan dulu aja. Bentar ya. Ya, jadi misalnya di kolom D1 ya. Kalau kita ingin menjumlahkan antara 30 dan 20, itu bisa kita lakukan untuk menjumlahnya menggunakan alamat sel tadi. Ya, yang saya sebutkan tadi itu kalau misalkan 30 itu alamat selnya adalah di kolom A1 atau di kolom B1. Nah, kita coba untuk mengetikkan rumus sama dengan, jadi setiap kali kita mengetik rumus di pengolah angka ya, mau di Excel, spreadsheet dan sebagainya, itu harus menggunakan sama dengan ya. Jadi rumus pertamanya itu adalah menggunakan sama dengan. Lalu kita ketikkan misalnya di kolom di angka 30. Angka 30 ini ada di baris keberapa atau sel berapa? Selnya adalah sel A, kolom A baris ke-1. Jadi A1 ya ditambah, misalnya kita akan jumlah ya, A1 ditambah B1. Oke. Maka hasilnya adalah 50. Jadi sel ini ya, alamat ini itu akan menjumlahkan ketika ada angka ya, ketika ada angka di kolom tersebut atau di baris tersebut, maka sel inilah yang akan menjadi mengeksekusi angka tersebut menggunakan alamat tadi ya. Bisa nggak Pak kalau misalnya saya nggak menggunakan alamat gitu kan? Misalnya saya menggunakan, contoh lagi, kita hapus sama dengan 30 ditambah, mana dia tambah, oke, ditambah 20, lalu kita masukkan jadi 50. Nah, kelemahannya kalau kita misalnya seperti tadi yang kita ketikkan rumusnya, kalau di A1 ini kita ganti menjadi 10, maka di kolom D1 itu nggak bakal otomatis terjumlah ya, terjumlah secara otomatis. Tapi kalau tadi menggunakan kita rumusnya sama dengan menggunakan sel alamat, itu akan otomatis. Seperti contoh, kita kembalikan lagi. Sini kita ketik lagi 30. Lalu kita kembalikan lagi tadi menggunakan alamat ya. Alamat sel. Baik, sama dengan A1. A1 itu apa? A1 itu adalah kolom A baris pertama ya. Jadi kolom A baris pertama, kolom A baris pertama ya, ditambah kolom B baris ke-1, kolom B baris ke-1. Maka hasilnya, oh bentar, kolom B baris ke-1, maka hasilnya 50 ya. Nah, ketika di kolom A1 ini kita ganti menjadi 10, oke, lalu kita enter, maka hasilnya akan otomatis terjumlah ya. Maka hasilnya jumlahnya otomatis. Kita lihat di kolom D ini ya, dia akan rubah menjadi 30. Nah, itu
ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan sel, ya, sel ini kan antara baris dan kolom ya, antara baris dan kolom ya, dan sebagainya nanti. Nah, ketika ada sesuatu atau ada sesuatu ketika ada perubahan di dalam kolom dan sel itu, maka dia akan otomatis seperti itu. Nah, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya menjumlah, dikali, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.